Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aureka Putri dari Universitas Islam Asyafiyah dengan nomor induk mahasiswa 1520210027. Di sini saya akan membahas pemanfaatan IT atau TI, teknologi informasi dalam manajemen bimbingan dan konseling. Di sini saya mengangkat tema cyber counseling. Nah, apa sih TI atau teknologi informasi itu? Teknologi informasi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Information Technology atau IT. Istilah umum untuk teknologi apapun yang membantu mahasiswa dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Fungsinya sendiri, teknologi informasi dapat menangkap, mengolah, menghasilkan, menyimpan, dan mencari kembali data. Lalu, cyber counseling itu apa? Cyber counseling adalah salah satu strategi bimbingan dan konseling yang bersifat virtual atau konseling yang berlangsung melalui bantuan koneksi internet. Bagaimana sih awal munculnya teknologi informasi dalam pelayanan bimbingan konseling atau cyber counseling tadi? Mas Surya pada tahun 2006 mengemukakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi, interaksi antara konselor dengan klien tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka, tetapi dapat juga dilakukan melalui hubungan secara virtual atau maya, melalui internet dalam bentuk cyber counseling. Layanan bimbingan dan konseling ini merupakan salah satu model pelayanan konseling yang inovatif dalam upaya menunjukkan pelayanan yang praktis dan bisa dilakukan di mana saja asalkan ada koneksi atau terhubung dengan internet. Nah, ada juga nih menurut Handarini. Handarini pada tahun 2006 menyatakan bahwa teknologi dan internet dapat diterapkan dalam layanan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama layanan appraisal. Pada layanan appraisal yang merupakan kegiatan bimbingan dan konseling yang berguna Pada layanan appraisal yang merupakan kegiatan bimbingan dan konseling yang berupa pengumpulan, analisa, dan pengumpulan data personal, psikologi sosial siswa yang berguna untuk memahami siswa dan membantu siswa memahami dirinya sendiri. Teknologi yang dapat diterapkan pada teknik testing dan non-testing menggunakan komputer dan internet. Lalu selanjutnya ada layanan informasi. Kegiatan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada siswa dan mengembangkan keterampilan siswa bagaimana mencari informasi atau personal sosial, karir, pendidikan. Teknologi yang dapat diterapkan yaitu self-initiated information searching dengan menggunakan internet. Lalu yang ketiga, layanan konseling yang merupakan kegiatan layanan yang bertujuan untuk memfasilitasi self-understanding dan self-development yang dilakukan dengan cara Deidic relationship atau small group relationship. Fokus kegiatan ini adalah personal development dan decision making. Teknologi yang dapat diterapkan adalah cyber counseling. Lalu yang keempat atau yang D, layanan konsultasi, yaitu layanan bantuan yang diberikan kepada guru, administrator sekolah, dan orang tua untuk memahami siswa atau anak. Teknologi yang dapat diterapkan yaitu cyber consultation. Lalu selanjutnya ada layanan perencanaan, penempatan dan tidak lanjut, yaitu layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu siswa memilih dan menggunakan kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang ada. Teknologi yang dapat diterapkan yaitu computerized self-information dan internet. Lalu selanjutnya ada layanan evaluasi, merupakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan program. Teknologi yang dapat diterapkan yaitu computerized data collection, computerized assessment, dan internet. Nah,
isu etik TI atau teknologi informasi dalam profesi bimbingan dan konseling itu bagaimana? Pekerjaan bimbingan dan konseling memerlukan adanya kode etik profesional agar layanan bimbingan terlaksana secara profesional. Kode etik profesional sebagai perangkat standar berperilaku dikembangkan atas dasar kesepakatan nilai-nilai dan moral dalam profesi itu. Dengan demikian, kode etik bimbingan dan konseling dikembangkan atas dasar nilai dan moral yang menjadi landasan bagi terlaksananya profesi bimbingan dan konseling. Lalu, kode etik itu apa? Etika merupakan kaedah-kaedah atau norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi atau sosial. Etika merupakan kebutuhan bagi organisasi dan para anggota yang ada di dalamnya. Anggota yang berada di dalam organisasi tersebut akan leluasa melakukan kinerjanya karena dilindungi oleh karangan etik yang diberlakukan. Etika dapat dipengaruhi oleh budaya pada suatu lingkungan, serta dapat dipengaruhi oleh visi dan misi organisasi. Kode etik merupakan seperangkat aturan atau kaedah-kaedah, nilai-nilai yang mengatur segala perilaku atau tindakan dan perbuatan serta perkataan suatu profesi atau organisasi bagi para anggotanya. Nah, kode etik profesional diperlukan dengan beberapa alasan, antara lain untuk melindungi profesi sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik ini akan memberikan kemungkinan profesi dapat mengatur dirinya sendiri dan melaksanakan fungsinya secara otomatis dalam kendali perundang-undangan yang berlaku. Lalu selanjutnya, untuk mengontrol terjadinya ketidaksepahaman dan persangkutan dalam para pelaksana. Dengan demikian, kode etik dapat menjaga dan meningkatkan stabilitas internal dan eksternal profesi. Lalu, yang ketiga, melindungi para praktisi dalam masyarakat, terutama dalam kaitan kasus-kasus malapraktek atau praktek-praktek yang salah. Bila kegiatan praktek sesuai dengan garis-garis etika, maka perilaku praktek dapat dianggap memenuhi standar. Lalu yang terakhir, melindungi klien dari praktek-praktek yang menyimpang dari orang-orang yang secara profesional yang tidak berwenang. Nah, apa sih gunanya TI atau teknologi informasi dalam bimbingan dan konseling? Teknologi informasi dalam bimbingan konseling digunakan sebagai sarana untuk memperoleh proses, menyimpan serta memperluaskan informasi. Perkembangan TI atau teknologi informasi yang semakin canggih secara langsung mendukung proses pelayanan bimbingan dan konseling yang kreatif, menarik, dan inovatif. Lalu kita masuk kepada implementasi TI atau teknologi informasi bimbingan dan konseling dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling, teknologi informasi pada umumnya digunakan dengan dua metode, yaitu online dan offline. Layanan bimbingan dan konseling dalam jaringan atau daring atau konseling online sebenarnya telah lama dikenal. Haberstroh dan Dufay pada 2011 berpendapat bahwa konseling online merupakan upaya konselor untuk membantu menyelesaikan masalah melalui komunikasi secara online dengan chatting ataupun streaming video dan audio. Nah, cyberkonseling ini berguna banget pada saat pandemi COVID. Karena kan pandemi corona memaksa terjadinya work from home dan learning from home. Akan tetapi pelayanan bimbingan dan konseling tetap harus dilakukan secara maksimal. Penggunaan IT atau informasi teknologi sebagai sarana untuk tetap terkoneksi dengan peserta didik atau konseling merupakan alternatif yang dapat dipilih. Kelebihan yang dapat kita temukan adalah
terpeliharanya hubungan antara konselor dan konseli, terpantaunya aktivitas selama stay at home, terjaganya kesehatan mental karena adanya dukungan psikolososial dan guru bimbingan dan konseling atau konselor. Hal ini meminimkan resiko gangguan mental yang lazim muncul di saat terdapat musibah atau pandemi. Kekurangan dari pilihan layanan daring adalah tidak semua peserta didik mampu mengakses atau mengikuti dengan mudah, mengingat penggunaan fasilitas di atas memerlukan data internet atau kuota, dan juga adanya perbedaan kualitas jaringan di area tempat tinggal peserta didik atau konseling. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan pemanfaatan TI atau teknologi informasi dalam manajemen bimbingan dan konseling. Saya Aureka Putri, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.